Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita belajar IPA. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus dan besaran-besaran yang ada di dalamnya. Jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Tahukah kamu kapan benda dikatakan mengalami gerak? Ya, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda itu berubah terhadap titik awalnya, atau dapat dikatakan benda mengalami perubahan posisi. Berdasarkan definisi gerak, binatang mana ya yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Coba sebutkan jawabanmu. Ingat, benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari titik awalnya. Jadi, apabila kita terapkan pada gambar di atas, maka hewan yang dikatakan bergerak adalah burung, citah, dan juga anjing. Kenapa? Karena ketiga hewan ini mengalami perubahan posisi. Sedangkan burung yang bertengger di atas pohon dan kucing tersebut tidak mengalami perubahan posisi, sehingga mereka berdua dikatakan tidak bergerak. Seringkali masih banyak yang salah dalam menyebutkan antara jarak dan perpindahan. Keduanya sangatlah berbeda. Jarak adalah panjang lintasan total atau panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi, misalkan kita bergerak dari titik A menuju B dan terakhir sampai di titik C, maka jarak yang kita tempuh adalah panjang lintasan yang sudah kita lewati dari titik A, B, dan C. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Untuk menghitungnya bisa dilakukan dengan mencari selisih antara posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Contohnya seperti ini. Berapakah jarak yang ditempuh oleh benda? Nah, benda di sini adalah mobil, di mana titik awal mobil berada di angka 2. Itu digunakan sebagai posisi awal. Kemudian, mobil akan bergerak hingga menuju ke angka -4. Maka, untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh mobil, caranya adalah menghitung banyaknya angka yang dilewati oleh mobil tersebut, dimulai dari 2, 1, 0, -1, -2, -3, dan -4, sehingga akan diperoleh angka yaitu 6. Sedangkan berapakah perpindahan yang ditempuh oleh benda? Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi posisi akhir dengan posisi awal, di mana posisi akhir adalah -4. Kita kurangi dengan posisi awalnya yaitu 2, sehingga akan diperoleh nilai -6. Agar lebih paham, mari kita berlatih lagi. Perhatikan gambar berikut. Hewan tersebut bergerak dari titik A menuju O, kemudian ke titik B, dan kembali ke titik O lagi, hingga akhirnya kakinya berhenti di angka -1. Maka jarak yang ditempuh oleh hewan tersebut adalah 16. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkan seluruh lintasan yang sudah dilewati. Awalnya dia berada di titik A, kemudian ke O dan ke B. Dari A ke B, dia sudah
sudah melewati 10 angka. Kemudian dari B ke O dia melewati 5 angka lagi. Hingga akhirnya kakinya berhenti di angka 1. Sehingga jika dijumlahkan maka menjadi 16. Sedangkan berapakah perpindahannya? Yaitu dengan cara mengurangi posisi akhir dan posisi awal. Posisi akhirnya adalah min 1 dikurangi dengan posisi awalnya yaitu berada di angka min 5. Sehingga total perpindahannya menjadi 4. Perhatikan gambar kedua. Jarak yang ditempuh oleh hewan tersebut pada lintasan OBOAO adalah 23. Cara memperolehnya dengan menjumlahkan semua angka yang dilewati saat menempuh lintasan tersebut. Dari titik O ke B membutuhkan 5 angka. Dari B ke O ke A membutuhkan 10 angka. Sedangkan dari titik A ke O membutuhkan 5 angka. Dan terakhir, kaki sang hewan menginjak angka 3, sehingga jika dijumlahkan semuanya menjadi 23. Ingat, untuk menghitung jarak, semuanya harus dijumlahkan. Sedangkan perpindahannya adalah 3, diperoleh dari pengurangan posisi akhir dengan posisi awal. Posisi akhir hewan berada di angka 3, dikurangi dengan posisi awalnya, yaitu di titik O yang nilainya 0, sehingga jika dikurangi akan diperoleh angka 3. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dan tanpa mengalami percepatan. Persamaan pada GLB akan lebih mudah jika kita menggunakan segitiga piramid. Nah, jadi kita letakkan S di bagian atas, sedangkan di bagian bawah ada V dan T. Apabila letak antara dua besaran tersebut adalah sejajar, maka caranya dengan dikalikan. Sedangkan apabila letaknya atas dengan bawah, maka dengan dibagi. Contohnya seperti ini. Saat kita mencari nilai kecepatan atau V, maka caranya adalah dengan membagi S dengan T. Kenapa? Karena S dengan T letaknya adalah atas dengan bawah. Sedangkan jika kita mencari jarak atau S, caranya dengan mengalikan V dan T. Karena V dan T letaknya adalah bersebelahan. Begitu pula saat kita mencari waktu atau T, maka caranya dengan membagi antara S dengan V. Karena letak mereka berdua adalah atas dengan bawah. Simbol V merujuk kepada dua besaran, yaitu kelajuan dan kecepatan. Perbedaannya, pada saat kita mencari kelajuan, maka V sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan saat kita mencari kecepatan, maka V akan bernilai delta S per delta T. Delta S itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal atau perpindahan. Sedangkan delta T adalah waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Jadi kalau kelajuan menggunakan jarak, kecepatan menggunakan perpindahan. Contoh soal. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah menunjukkan waktu 4 detik dan 5 detik, serta waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Pertama, harus kita tulis dulu yang diketahui, yaitu kecepatannya 15 meter per sekon. Setelah itu kita tuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Barulah kita dapat menentukan rumus yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, untuk mencari jarak, rumusnya adalah V kali T. V-nya tinggal kita masukkan dan T-nya kita ganti. Jika T-nya 4, maka kita masukkan 4. Jika T-nya 5, kita masukkan 5. Sedangkan untuk soal B,
yang mencari waktu. Rumus T adalah S per V. Nah, S di sini yang diketahui adalah 3 km. Sedangkan satuan internasionalnya adalah meter. Jadi kita rubah dulu dari kilometer menjadi meter. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus belajar IPA. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you, and be the next scientist.